Oke, kita lanjutkan ya topiknya ya. Nah, kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang probabilitas ya. Sekarang kita masih membahas tentang probabilitas lagi ya. Kita lanjutkan bagaimana interpretasi fisisnya, bagaimana kita merumuskan syarat normalisasinya, seperti itu ya. Begitu deh. Oke, sekarang kita coba pahami probabilitas ini gitu ya. Nah, dari kacamata eksperimen gitu ya. Nah, dimana kemarin kita sudah rumuskan ya probabilitas ini menemukan ini ya, menemukan apa? Menemukan partikel ya. Itu. Nah, di antara itu ya, di antara apa? Di antara x hingga x plus dx itu adalah kita rumuskan dengan begini, variabel rho x, t gitu ya. Itu yang kemarin sudah kita dapatkan. Nah, kemudian kita kaitkan dengan yang namanya interpretasi Born gitu ya. Interpretasi Max Born gitu. Nah, di sini ya, bahwa di sini rho x, t itu ya, itu sama dengan gini, nilai absolut dari si x, t kuadrat itu ya, nilai modulus absolutnya gitu. Nah, ini tetap menandakan suatu probabilitas gitu ya. Probabilitas bagi suatu partikel dengan fungsi gelombang si x, t gitu. Nah, itu. Nah, ini ya. Nah, ini. Sebentar saya luruskan ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, di mana kalau kita tahu, nah ini si x, t kuadrat itu sama dengan c star dikalikan c, begitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas ini dm100. Nah, dengan mengilustrasikan suatu fungsi gelombang bagi elektron ya yang melewati dua celah, gitu ya. Nah, kita rumuskan, kita diskusikan tentang difraksi elektron, gitu ya. Nah, ini begitu. Nah, sekarang kita pelajari ya. Jadi suatu difraksi elektron yang melewati suatu celah ganda di sini ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini ada satu celah di sini ya. Nah, ini. Gini ya. Nah, ini. Nah, celah. Kemudian di sini ada suatu layar seperti itu ya. Nah, kemudian elektronnya di sini kita lewatkan ya. Nah, ini kita lewatkan. Ya, tentu saja ada banyak elektron ya, tidak cuma 1-2 elektron di situ. Ya, kita masukkan di sini. Nah, gini ya. Di mana fungsi gelombang elektron masing-masing di sini itu adalah sini C1 x, t, yang di sini C2 x, t gitu ya. Maka asumsi yang kita gunakan di awal di sini adalah, nah, kita nggak tahu, sebenarnya kita nggak tahu elektron mana yang lewat celah 1 dan elektron mana yang lewat celah 2. Sehingga nanti apa yang akan ditangkap di layar sini. Nah, ini layar ya. Nah, ini. Apa yang akan ditangkap di layar sini gitu. Nah, tetap ya, asumsinya di sini ya, asumsi yang kita perlu tahu di sini adalah, nah ini ya, bahwa kita tidak tahu gitu ya, tidak tahu atau tidak mengerti elektron mana yang lewat celah 1 atau 2 gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu elektron mana yang lewat celah 1 dan lewat celah 2, maka secara umum berarti nanti ini kan dari source yang sama ya. Nah, ini pasti dari source yang sama. Nah, ini ke sana, ini dari source yang sama. Ini ya, sumbernya sama gitu. Maka kita bisa rumuskan fungsi gelombang total sini ya, si x, t itu adalah superposisi dari masing-masing gelombang bagi elektron 1 di sini dan elektron 2 di sini, gitu ya. Maka kita rumuskan secara umum di sini C1 ya, C1 x, t
ditambah C2 C2 X, T di sini ya. Nah, di sini merupakan Di sini merupakan superposisi dari masing-masing gelombang. Bagi gelombang 1 dengan C1 amplitudenya atau koefisiennya, C2 di sini koefisiennya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, C1 adalah suatu koefisien, Dek. Maka kita kan tadi sudah punya rumus ya di sini bahwa ini ya, si X, T di sana itu sama dengan itu ya. Nah, kalau kurang besar kamu bisa besarkan di sini C1 C1 X, T tambahkan C2 C2 X, T. Begitu ya. Nah, kita tentu saja bisa merumuskan bagian konjugatnya. Gitu ya. Konjugatnya di sini C star. Ini ya, berarti ini C1 star C1 star ya, X, T ditambah C2 star C2 star X, T di situ ya. Nah, artinya nanti kita bisa cari probabilitasnya ya. Nah, ini probabilitasnya begitu. Nah, di mana di sini gitu ya, kita punya rumus di sini kan rho X, T itu kan C star dikalikan C ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, berarti kamu kalikan aja masing-masing ya. Berarti nanti ini kita kalikan dengan ini ya. Ini kita kalikan dengan ini. Nah, berarti kan jadinya kan C1 star dikalikan C1 ya. Terus ini, suku yang ini dikalikan yang ini, fungsi gelombangnya. Yaitu C1 star dikalikan C1 ya. Nah, kemudian nanti fungsi gelombang yang kedua ini, yang ini ya, kita kalikan dengan yang depan ini. Nah, akan rumusnya kan gitu deh. Berarti kan C2 star, C2 star dikalikan, ini kan kompleks ya, secara umum bilangan kompleks, dikalikan C1-nya ya. C1 berarti C2 star kalikan C1 ya. Begitu. Nah, dengan cara yang sama, Dik, sekarang kita bisa kalikan, itu ya. Itu sudah. Jangan yang itu dulu, Dik. Kita kalikan yang ini dulu. Yang ini dikalikan dengan yang ini ya. C1 star C2 ya. Dikalikan C1 star itu. C1 star C2. Nah, dengan cara yang sama, berarti nanti yang ini C2 star ini dikalikan dengan C1 ini ya. Lalu yang ini C2 star itu dikalikan dengan C1 ya. Nah, itu. Nah, terus yang belakang ini, nah C2 star kalikan C2 ya. Nah, itu. Nah, dikalikan dengan C2 star dikalikan C2 gitu ya. Nah, ini kalau kamu lihat, ini bagian yang ini, itu kan berarti kan C1 kuadrat ya. Yang ini C1 kuadrat ya. Nah, itu yang ini C2 kuadrat, yang ini C2 kuadrat ya. Nah, seperti itu. Akibatnya di sini jadinya C1 kuadrat ya. Ini C1 kuadrat begitu ya. Nah, ditambahkan suku yang ini ya, yang kedua ini. Ini C2 kuadrat C2 kuadrat ya. Nah, tambahkan yang ini dengan yang ini ya. Nah, itu. Berarti kan kita punya C1 star C2, C1 star C2 ya. Nah, ini seperti ini, ditambahkan C2 star C1, C2 star C1 gitu ya. Nah, ternyata apa kata eksperimen? Nah, ini kalau kita lihat ini adalah suku yang suku di mana fungsi gelombangnya itu sudah terlihat jelas. Di mana ini punya elektron 1 dengan probabilitas C1 kuadrat. Yang ini punya elektron kedua dengan probabilitas C2 kuadrat. Nah, ini ya. Ini istilahnya kita punya elektron masing-masing. Elektron masing-masing yang jalur celahnya itu ya, itu sudah jelas nih. Gitu ya. Nah, ini milik elektron 1, ini milik elektron 2. Tapi ternyata di sini ada secara kuantum itu muncul variabel ini. Nah,
inilah Dik, yang di dalam eksperimen itu, ini ya, itu dideteksi sebagai pola interferensi. Gitu. Itu bisa dideteksi secara eksperimen Dik, suku yang kedua ini. Itu yang menimbulkan pola interferensi. Gitu. Pola interferensinya itu nanti muncul sebagai pola gelap dan terang ya. Ini ya, ini gelap, ini terang. Kemudian ada yang gelap lagi di sini ya. Ada yang gelap lagi. Ada yang terang lagi, gitu ya. Kayak cincin seperti itu. Nah, itu ya. Muncul pola gelap dan terang. Nah, di mana ini ada pola gelap, ada pola yang terang. Pola gelap itu dihasilkan dari interferensi yang saling melemahkan, ini ya. Jadi gelap itu pola interferensi yang sifatnya destruktif. Nah, kalau terang itu dihasilkan dari pola interferensi yang sifatnya saling menguatkan. Kita katakan sebagai interferensi yang sifatnya konstruktif. Seperti itu nih. Gelap dan terang, gitu ya. Nah, itu ya. Mas, seperti itu. Mas, bagaimana kalau misalkan kita asumsikan di eksperimen itu asumsinya kita buat berbeda, gitu ya. Ini. Jadi kalau misalkan partikelnya itu adalah klasik, Dek. Kamu bisa bayangkan ya, kalau kamu tembakkan sebuah peluru di sini, gitu ya. Berarti nanti kalau kamu tembakkan sebuah peluru di sini, nah ini di sini ya. Maka jelas ya, peluru 1 nempel di sini, peluru 2 nempel di sini. Itu kalau klasik ya. Tapi yang kalau yang ditembakkan adalah elektron, ternyata Dek, karena saking kecilnya elektron, di situ perilakunya sebagai kuantum. Ada elektron yang di sini, ada yang di sini, ada elektron yang ada yang campur di sini, sehingga nanti muncul pola gelap dan terang. Kalau kita gambarkan nanti ini ya, semakin ini itu semakin tinggi. Nah, di sini ya, seret di sini. Nah, itu yang di tengah ini pola yang interferensinya konstruktif seperti itu. Nah, nanti itu bisa kamu lihat ya di eksperimen gitu. Tapi kalau asumsinya itu adalah partikel klasik di. Nah, ini ya. Asumsi misalnya untuk partikel klasik, which is gak mungkin ya, karena elektron kan partikel yang kuantum ya, karena kecil. Partikel klasik itu artinya apa? Kalau partikel klasik berarti asumsinya secara umum di awal kita telah tahu gitu ya, partikel mana, kita telah tahu jalur partikel masing-masing gitu ya. Nah itu kita sudah tahu jalur partikelnya masing-masing. Yang elektron 1 lewat celah 1, yang elektron 2 lewat celah 2. Apa yang terjadi di M100? Berarti nanti untuk elektron yang ke-1 ini ya, berarti nanti fungsi rapat probabilitasnya itu adalah ini ya, C1 kuadrat gitu ya. Yang elektron 2 yang lewat celah 2 di sini rho 2 x, t C2 kuadrat. Berarti di M100 probabilitas totalnya bagaimana? Probabilitas totalnya nanti itu adalah probabilitas total 1 dan probabilitas total 2 gitu ya. Berarti perumusannya kamu lihat di sini, berarti kan di sini ya. Nah, ini berarti C1 kuadrat tambah C2 kuadrat. Itu probabilitas totalnya. Nah, di situ. Sekarang kamu lihat dan kamu bandingkan baik-baik ya. Nah, di situ. Nah, di sini. Di sini hanya ada pola C1 kuadrat, C2 kuadrat. Yang di sini ada C1 kuadrat, C2 kuadrat, dan ada suku tambahannya di sini. Di sini kan tidak ada suku tambahannya ya. Artinya apa? Kalau di sini asumsinya partikel klasik, maka kita tidak akan bisa melihat pola interferensi di sana, gitu ya. Nah, faktanya elektron adalah partikel kuantum, maka yang paling make sense adalah, yang paling masuk akal adalah perumusannya itu seperti ini, di mana suku yang kedua ini itu muncul pola interferensi di M100. Nah, seperti itu. Nah, sehingga asumsi yang kita gunakan bukan asumsi yang kedua, melainkan asumsi yang pertama yang di sini, yaitu kita nggak tahu elektron mana yang lewat untuk masing-masing celah. Seperti itu ya, Dek ya. Gitu. Nah, itu nama eksperimennya itu adalah eksperimen double slit ya. Eksperimen celah ganda. Seperti itu, Dek. Nah, ini. Gitu ya. Oke.
Nah, tentu saja nanti kita bisa lanjutkan kembali ya. Dan kita tahu di 500 bahwa nah elektronnya kan tersebar ya, Dik ya. Jadi kan kita punya ya elektronnya itu tersebar di seluruh ini ya. Nah, bukan tersebar, mohon maaf. Jadi kan jadi kalau misalkan kita punya suatu gitu ya elektron gitu, Dik, suatu elektron ini di mana elektron ini tersebar dalam ruang gitu ya, tersebar dalam ruang. Dalam ruang apa? Dalam ruang dari min tak hingga sampai tak hingga. Tentu saja probabilitas keberadaan elektron itu ya, probabilitas elektron itu adalah rho xt ini si xt kuadrat. Nah, pertanyaannya gitu ya, pertanyaannya ada di mana elektronnya? Nah, nggak tahu kita elektronnya ada di mana gitu ya. Itu yang bisa kita katakan. Nah, elektronnya nggak tahu ada di mana gitu, Dik. Tapi yang jelas, nah, faktanya elektronnya nggak tahu ada di mana. Nah, tapi yang kita pastikan adalah elektron itu pasti ada di antara sini, di antara ruang dari min tak hingga sampai tak hingga ya, dari Bojonegoro ke Lamongan gitu. Nah, itu ya jaraknya tak hingga gitu. Nah, gitu. Nah, karena elektron itu ya pasti ada tapi belum tahu di mana, di min tak hingga sampai tak hingga, maka bisa kita katakan bahwa probabilitasnya ini ya, itu probabilitasnya ya kita ambil dari min tak hingga sampai tak hingga, probabilitasnya adalah 100%. Gitu ya. 100% artinya apa, Dik? Probabilitas menemukan elektron pasti ada, ya. 100% sama dengan 1. Nah, misalnya di 500 kita nggak tahu di 500 ada di mana, di Lamongan apa Bojonegoro. Nah, pokoknya di 500 nggak tahu di mana di 500 berada. Orang tuh nggak tahu. Bisa di Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Tapi yang kita tahu di 500 pasti ada di Jawa Timur, gitu ya. Nah, berarti pasti probabilitas menemukannya pasti 100%. Nah, berarti kita bisa perumum di sini, ini ya, di mana rho-nya tadi kan adalah ini ya, rho-nya itu kan adalah absolut si xt kuadrat dx ya, ini sama dengan 1. Sehingga di sini kita punya perumusan seperti ini. Nah, perumusan ini disebut perumusan apa? Nah, perumusan ini disebut dengan yang namanya syarat normalisasi, gitu ya. Jadi fungsi gelombang itu syaratnya harus ternormalisasi, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nanti kita bisa gunakan ini untuk menyelesaikan latihan soal, ya. Itu di 500 wajib mengetahui ya, nah, di situ nanti. Nah, oke. Nah, kalau begitu nanti selanjutnya itu bagaimana kira-kira? Nah, selanjutnya nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut, ya. Di dalam kuantum itu kita juga mengenal yang namanya arus probabilitas yang kedua, itu ya. Ini ya. Nah, ini. Di sini kita kenal yang namanya arus probabilitas, gitu ya. Nah, apa itu arus probabilitas? Di sini arus probabilitas itu kita akan memperlihatkan, gitu ya, bagaimana perilaku perubahan dari densitasnya terhadap waktu di sana. Kita rumuskan di sana. Nah, itu ya, arus probabilitas. Atau kita bisa katakan di sana perubahan dari arusnya, gitu. Dan tentu saja arus di sini bukan arus dalam konteks arus listrik, gitu ya. Meskipun ada padanannya dalam arus listrik, gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang ya kita bisa definisikan ya.
Nah, ini gitu. Eh, Oke. Arus di sini bisa disebut juga dengan laju perubahan ya, boleh juga seperti itu. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi ya, Dek ya. Nah, ini kita ingat-ingat lagi yang namanya eh, persamaan Schrödinger ya, gitu. Nah, ini Dek Muratus harus ingat persamaan Schrödinger ya, harus hafal ya, harus lebih hafal dari nama sendiri. Nah, oke, persamaan Schrödinger itu Schrödinger ya. Ha-ha. Sebentar. Ini tulisannya gini ya, scroll. Iya, kalau dia nulis scroll gini ya, double titik ya, Schrödinger. Nah, O double dot itu artinya OE, Schrödinger gitu. Dalam penamaannya orang Austria itu ya. Kayak gitu. Nah, ini nanti ya tentu saja nanti kalau kita ujian itu bisa harus lihat ya. Di sini ujiannya nanti kalau konteks ini kita harus bisa mengerjakan syarat normalisasi. Nah, oke, kalau penurunan rumus tuh jarang ya. Kalau penurunan rumus nanti pasti jawabannya ada di di ujian. Kemarin sudah tak koreksi ya. Ujiannya ya alhamdulillah udah bagus ya kemarin nilainya di atas 90 lah pokoknya. Tapi nanti tak bagikan ya transparansinya kalau sempat ketemu. Nah, tapi yang jelas nilainya nanti tak bagikan. Oke. Persamaan Schrödinger itu bagaimana? Ya. Syukuri aja dulu nilainya kalau sudah bagus. Kan gini ya, I H bar do psi do t ini ya. Min H bar kuadrat per 2M do 2 psi dx kuadrat plus V psi. Ingat, kalau kita punya fungsi gelombang dalam domain waktu, di sini ada waktunya, berarti psi-nya itu harus psi besar ya. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, karena ini krusial. Tapi kalau misalkan persamaan Schrödinger-nya tidak ada t-nya, nah itu nanti fungsi gelombangnya psi kecil. Ini ya. Nah, ini psi kecil. Nah, kamu bisa lihat perbedaannya ya antara yang satu dengan yang kedua. Nah, sama kayak huruf Indonesia ya, abjad alfabet itu ada huruf kapital, ada huruf yang bukan kapital gitu ya. Nah, itu dua-duanya jelas berbeda ya. Nah, gitu. Nah, mau apa kita dengan itu? Nanti kita itu mau ini. Kita perlihatkan perubahan gitu ya. Laju perubahan dari probabilitas gitu. Nah, ini ya. Yang namanya laju perubahan pasti berubahnya terhadap waktu dong. Berarti kita punya variabel turunan terhadap waktu. Siapa yang diturunkan? Rho-nya. Gini ya. Nah, ini. Rho tadi rumusnya apa, Mas? Rho tadi kan rumusnya C star dikalikan C. Gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau kita ingat ya, ini kan kalau dalam kalkulus ini kan sama kayak turunan perkalian ya. Ini U, ini V ya. Dan kalau kamu ingat ya, D dt atau ini U kalikan V, itu kan secara kalkulus kan gini. U dV dt tambahkan V, nah du dt gitu ya. Nah, jadi kalau kamu jabarkan di sini D, nah boleh ini U-nya dulu, C star ya. Lalu di sini V-nya ini D do si do t ini ya. Tambahkan sekarang V-nya diem, di sini V-nya diem, di sini nggak diturunkan, terus depannya diturunkan. Nah, ini ya, do si star do t gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita mau apa dengan sini? Nah, kita perlihatkan dulu ya. Tadi kan kita sudah dapat do rho do t tadi kan gini ya, si star do si do t ya. Nah, ditambahkan dengan ini ya, ditambahkan dengan psi, masya Allah, sebentar, do si star do t ya. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan persamaan Schrödinger yang ada di sini gitu. Karena di sini kan ada suku do si do t ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini. Nah, ini di sini ada ini ya. Nah, ada suku ini. Ini yang kita butuhkan.
Berarti kalau gitu, kita perlu bagi dua suku dengan I-habar, ya, agar I-habarnya hilang. Karena kan yang kita butuhkan kan do si do ti aja, I-habarnya nggak butuh. Nah, kalau begitu berarti nanti di sini do si do te, ingat ya, kedua suku kita bagi dengan 1/, I-habar. Berarti di sini 1/, I-habar dikalikan semua yang ada di sini. Nah, gitu ya. Min habar kuadrat per 2M do 2si do x kuadrat plus v si. Nah, gini ya. Nah, kita sudah menghasilkan persamaan yang pertama di sini, do si do te. Nah, sekarang kita hasilkan yang ini, yang ada bintangnya di sini, do si star do te. Kalau kita mau jadikan bintang, itu efeknya kemana? Efeknya jelas pada bagian bilangan kompleksnya. Nah, mana itu yang bilangan kompleks di sini? Ini I-nya. Ini kan I-nya kan positif kan? Membintangkan itu artinya yang positif I jadi minus I, gitu ya. Jadi ini bisa kamu tuliskan minus gini ya, minus 1/, I-habar. Terus efeknya kemana lagi? Efeknya pasti pada fungsi gelombangnya, dimana V-nya ini, ya, V-nya ini bisa kita asumsikan V itu adalah di sana bilangan real, gitu ya. Berarti di sini min habar kuadrat per 2M, ngefeknya ke fungsi gelombangnya ya, C star dx kuadrat plus V C star. Gini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita masukkan ke sini. Ini ya, masukkan persamaannya ke sini. Nah, ini ke atas itu. Berarti nanti itu ada C star. Nah, suku yang pertama apa, Mas? Suku yang pertama kan ini, do si do te, gitu ya. Ini taruh sini. Nah, gitu ya. Terus suku yang kedua ada apa? Tadi ada suku yang ini ya, psi di sini. Lalu dikalikan dengan apa? Dikalikan yang do si star do te, yaitu ini. Nah, ini ada minusnya ya, hati-hati ya. Kalau ada minusnya, ya sudah, nggak masalah. Kita tinggal jadikan minusnya itu nanti di sini. Nah, ini berarti kan plus yang ini kita tuliskan dalam bentuk minus ya. Nah, seperti itu deh. Itu ya. Nah, kemudian ya kita bisa lanjutkan ya di sini ya. Nah, kita kumpulkan yang ini dulu. Kita kumpulkan yang ada minus habar kuadrat per 2M-nya ini. Nah, ini ya. Ini 1/, I-habar juga kita keluarkan ya. Nah, itu. Sabar dulu. Satu-satu ya. Nah, ini. Berarti ini yang pertama, yang ada 1/, I-habar dikalikan min habar kuadrat per 2M di sini ya. Nah, di sini deh. Nah, suku yang pertama di sini ini 1/, I-habar min habar kuadrat per 2M nempel sama C star dan do 2si do x kuadrat. Itu ya. Tulis dulu. C star do 2 psi do x kuadrat. Kemudian suku yang kedua deh, di sini nempel sama minus psi dikalikan ini do 2si do si kuadrat, gitu ya. Dan hasilnya itu minus ya, ini minus psi. Berarti kan itu minus ya, minus psi. Nah, ini ya, do 2 psi star do x kuadrat, gitu ya. Nah, ini kita kumpulkan. Itu ya. Nah, kemudian kita bisa masih keluarkan lagi ya. Masih ada ini 1/, I-habarnya ini kita keluarkan lagi di situ untuk bagian V-nya ya. Meskipun ujung-ujungnya nanti saling cancel itu. 1/, I-habar gitu ya. Nah, ini yang pertama ini ada psi star ya, bagian V-nya deh. Psi star V psi gitu ya. Nah, ini psi star V psi. Suku yang kedua deh, ini min, ini 1/, I-habar ya. Ada psi V dikalikan psi star gitu ya. Tandanya apa? Minus ya. Minus psi V psi star. Ini ya. Ini kan sama ya suku kedua ya. Ini dikurangi ini kan sama ini. Ini kan bisa ditukar-tukar nih. Psi star dengan V, ini keluarkan aja. Berarti kan ini bisa dikeluarkan ya. Berarti yang suku yang ini V, ini kan psi kuadrat ya. Yang ini soalnya kan psi dikalikan psi star kan V psi kuadrat. Ini V psi kuadrat. Ini sama kan? 0 ya. Berarti sisa suku yang mana, Pak? Sisa suku yang depan aja itu. Ini ya.
Ini kan bisa dicoret ya, habar. Nah itu habarnya bisa kamu coret tuh ya. Nah di sini habar ini ya. Berarti ini sisa apa? Sisa di sini min 1 per ini ya 2 MI gitu ya. Nah ini habarnya lupa, ini habarnya ya. Terus ini sisa psi star 22 psi do x kuadrat min psi 22 psi star do x kuadrat gitu ya. Nah seperti itu deh. Itu ya, kita dapatkan hasilnya itu adalah seperti ini gitu ya. Nah seperti itu. Oke. Nah itu ya. Nah mas, ini mau dijadikan plus boleh nggak? Ini boleh aja. Nah mau dijadikan plus gitu, boleh aja. Berarti ini habar per 2 MI. Kalau dijadikan plus di, berarti nanti suku yang depan ini pindah ke depan, yang belakang ini pindah ke depan. Berarti ini psi, ini psi star besar ya, 22 psi star do x kuadrat min psi star 22 psi do x kuadrat ya. Nah seperti itu deh. Nah D. Imratus sudah menemukan hasil ini sekarang gitu ya. Nah ini oke. Ini ya, ini hasil apa Pak? Ini adalah hasil dari Doro per Dote gitu ya. Nah seperti itu deh. Nah sekarang kita bisa lanjutkan ya. Nah di sini ya. Atau mau jadi yang minus boleh, yang minus juga boleh. Aku kok lebih sering yang minus ya. Nah kalau yang minus berarti ditukar dong, gitu ya. Yang psi star yang di depan deh. Ini ya, psi star do 2 psi do x kuadrat plus apa itu? Plus psi do 2 psi star per do x kuadrat ya. Kok plus sih? Minus ya. Nah ini. Itu. Kalau mau taruh di depan. Nah, kalau kamu lihat D. Imratus di sini, ini kan di sini kan ada suku, ini kan do 2 ya. Do 2 itu kan bisa dijadikan gini. Do x. Nah, ini kan boleh jadikan seperti ini toh. Nah, ini ya. Do si do x ya. Nah, suku yang pertama juga ini. Nah, yang ini. Nah, ini kan bisa kamu jadikan do x, ini kan do si star do x ya. Seperti itu deh. Nah, dan kemudian nanti di sini do x-nya bisa kamu keluarkan. Nah, ini ya jadinya di sini. Nah, ini ya. Keluarkan aja. Berarti kan di sini minus do x. Nah, ini ya. Berarti yang dalam jadi apa, Dek? Di sini ada habar per 2 MI ya. Nah, ini kalikan si star, berarti dalamnya sisa ini. Do si do x. Nah, ini min psi do si star do x ya. Nah seperti itu dek. Jadilah seperti ini D. Imratus. Nah sekarang D. Imratus, nah suku inilah dek yang kita sebut dengan ini ya, kita sebut dengan J. Apa itu J mas? Nah J itu adalah gitu ya, J itu adalah rapat atau gini, nggak usah rapat ya, kita sebut dengan arus probabilitas gitu ya. Nah ini dek, kenapa disebut dengan arus probabilitas? Karena persamaan ini itu memenuhi persamaan ini. Kalau kamu pindahkan ke kiri ya, Doro dote, ini kan kalau pindahkan ke sana kan jadi plus ya, berarti plus do j x, t do x sama dengan 0. Jadi kan gini kan kalau kita pindahkan ke ruas kiri ya. Nah persamaan inilah yang kita sebut dengan persamaan kontinuitas ini ya. Nah ini persamaan kontinuitas. Nah seperti itu deh. Nah kita dapatkan itu ya, itu kita bisa turunkan itu di pelajaran Medan EM ya, persamaan ini. Nah di mana rapat arus lagi, arus probabilitas kita dapatkan di sini ya. Ini besarnya itu adalah J tadi ya. Ini perlu diingat-ingat terus.
karena nanti kita akan pakai rumus ini untuk penyelesaian soal ke depan, itu ya. H bar per 2MI ya, itu dikalikan si star gini ya, do si dx, nah dikurangi si do si star do x, seperti itu dek. Ini adalah rapat arus probabilitas ya. Nah ini, nah ini ya, G seperti itu. Oke. Nah, itu ya dek ya. Nah sebentar, saya mau ngecas HP dulu. Kita istirahat dulu sebentar dek ya. Nah ini, itu tak matikan dulu. Nah kurang lebih seperti itu dek. Nah setelah kita lanjutkan. Nah jadi nanti itu kita rangkum ya tadi yang kita pelajari ya. Ada probabilitas gitu ya. Nah perumusannya bagaimana? Ada juga yang namanya rapat arus probabilitas gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah di situ. Nah bedanya apa? Yang satunya simbolnya C ya, di mana C itu adalah arus ya. Nanti bisa kita cari padanannya di medan EM itu apa kayak gitu ya. Nah kalau kita ketemu padanannya nanti kita tahu maksudnya itu apa. Nah makna fisiknya itu apa itu. Nah kayak gitu ya. Nah dan nanti masih banyak lagi yang bisa kita explore. Nah ini baru dasar. Nanti yang penting itu adalah bagaimana aplikasinya, bagaimana cara ngitungnya. Itu yang nanti yang lebih krusial seperti itu ya. Nah itu. Nah oke. Nanti hari Rabu kita tetap lanjutkan ya, kuantum sama medan EM-nya. Kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa, kabari aja. Nanti aku buatkan versi videonya. Nah kemarin tuh aku belum bisa membuatkan ya karena belum ada waktu deh. Yang kemarin itu. Mungkin nanti kalau ada waktu ya. Nah itu. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini adalah arus probabilitasnya gitu ya. Nah gitu deh. Nah oke. Lalu selanjutnya bagaimana ini? Nah gitu ya. Nah seperti itu. Oke. Nah gitu ya. Nah nanti ini kita bisa tentu saja kita bisa explore lagi seperti itu. Nah, bagaimana ekspornya Pak? Nah gitu. Jadi kalau kita kalau kita ambil ini dari persamaan ini, gini ya. Nah dari persamaan itu, kemudian nanti kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi itu do T, kita pindahkan ke ruas kanan kan jadinya minus ya. Minus do J X T. Nah ini do X. Nah itu. Nah sekarang apa yang terjadi kalau misalkan pada persamaan ini kita hitung semuanya pada seluruh daerah gitu ya. Nah kalau yang kiri kita hitung probabilitasnya, ini kan do T ya, yang ini row-nya kita integralkan untuk seluruh daerah. Oh ya. Nah ini gini deh. Nah yang suku kanan, nah sama juga. Berarti yang ini karena di sini terhadap X ya, berarti do X-nya tetap masuk ke dalam integral. Berarti ini, nah ini do J X T do X ini ya. Nah sekarang kalau ini tentu saja diintegralkan terhadap dx ya. Nah ini dx sama dengan minus ini dx ini ya. Nah ini kalau kita integralkan ya, ini hasilnya berapa? Nah itu pertanyaannya. Nah ini ya. Dan kemudian nanti kita bisa mengetahui makna fisiknya itu seperti apa. Nah gitu ya dia. Nah dari sini kalau kamu ingat tadi perumusan J-nya gitu kan ya, atau gini, kita biarkan aja. Ini kan kalau diintegralkan, ini kan minus ya. Ini minus, berarti ini kan jadinya gini. Ini diintegralkan kan ininya habis, berarti sisa jawabannya itu adalah minus
J xt gitu ya, dari min infinity sampai infinity. Nah, atau bisa kita ambil ini hasilnya itu adalah ini ya, kita pindahkan ke kiri aja dulu. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, kalau kamu masukkan hasilnya ini, berarti kan kita kan sedang mengambil rapat arus probabilitas, kita tukar ya. Yang bawah ini kan karena ini minus, berarti min tak hingga koma T dikurangi J tak hingga koma T. Nah, di mana kita tahu ya? Nah, di mana kita tahu bahwa sifat fungsi gelombang itu, Dek. Ini kan kalau kamu masukkan kan berarti kan ini ada, tadi rumusnya kan ini ya. Nah, ini kan ada C star do C do X ya. Nah, itu kan. Nah, ini C star, nah min infinity. Nah, ini ya. Do C-nya infinity, min infinity ya. Min tak hingga gitu. Kan ada fungsi gelombangnya itu. Nah, koma T dikurangi do T gitu ya. Nah, ini min si sama juga ya. Nah, min si psi-nya gitu ya, min tak hingga dan seterusnya ya. Nah, itu. Nah, berarti kan tadi kan kalau kita buat J itu kan rumusnya kan gini. Ini kan ya, H bar per 2 MI. Gini ya. Yang ini itu ada si starnya ya. Do psi do X min psi do C star do X. Ingat-ingat ini ya. Nah, ini Dek, kalau misalkan kita ambil J-nya tak hingga atau bisa plus minus tak hingga gitu ya, itu hasilnya itu pasti 0, Dek. Kenapa? Karena kalau kita masukkan tak hingga, berarti fungsi gelombang ini masing-masing itu berada pada jarak tak hingga gitu ya. Nah, kalau berada pada jarak tak hingga, berarti kan di sini C star itu plus minus tak hingga dimanapun dia itu sama juga dengan ini. Nah, ini ya. Ini hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena ini 0. Kalau misalkan ininya 0, maka ini rapat arusnya pun juga 0. Maka ini selisihnya itu hasilnya 0. Kenapa kok 0? Karena pada jarak fungsi gelombang itu, karena fungsi gelombang itu ya, itu hanya terdefinisi di min tak hingga. Nah, ini hanya terdefinisi di sini gitu ya. Kan ini kan tandanya kan tidak sama dengan artinya nanti sehingga gitu ya, sehingga C atau C star di X plus minus tak hingga itu sama dengan, itu bernilai 0 gitu ya. Kenapa? Karena fungsi gelombang itu tidak terdefinisi pada jarak min tak hingga atau tak hingga gitu ya. Nggak ada fungsi gelombangnya gitu. Kenapa nggak ada? Karena jauh sekali gitu ya. Nah, dia itu hanya berada di antaranya, bukan pas di titiknya gitu ya. Di M100 hanya diketahui pada radius antara 3 sampai 5 km. Berarti kan 4 kan masuk, 4 km. 4,5 kan masuk. Di titik 3 dan 5 itu nggak ada. Gitu. Itu bayangkan kalau minta hingga sampai tak hingga ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang jaraknya itu berhingga gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Tuh, sekarang kalau kita ambil, nah, jika itu ya. Jika jaraknya itu berhingga gitu ya. Jadi perumusan yang tadi gitu ya, itu kita ganti ya. Perhatikan di sini do T integral dari A sampai B gitu ya. Sekarang jaraknya itu berhingga, jelas. Itu. Kalau berhingga jelas, maka dia tidak mengikuti syarat ini. Nah, itu. Fungsi gelombang di tak hingga itu 0. Tapi kalau misalkan jaraknya berhingga di jarak tertentu, jarak 1 kilo, 2 kilo itu ada nilainya. Gitu ya, ini. Nah, ini ya. Jadi dx itu sama dengan tadi kan ya. Itu minus. Nah, ini integral AB do x ini Jx, T dx ya. Nah, hasil integralnya ini kan sama dengan ya, ini sama dengan, kalau integral ini kan ya berarti ininya nanti ini bisa bisa lenyap ya, ini dx-nya. Nah, berarti sisa Jx, T minus ya. Dari mana? Dari A sampai B. Nah, berarti dari sini apa yang bisa kita simpulkan di sini?
kita masukkan batas atas kurangi batas bawah ya. Perhatikan di sini minus ini ya, C B, T dikurangi C A, T gitu ya. Atau bisa dituliskan juga C A, T min C B, T gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini gitu ya. Artinya di sini kita bisa definisikan di sini sama dengan perubahan arusnya. Perubahan arus probabilitas. Jadi, arus probabilitas itu didefinisikan sebagai ini. Nah, ini ya. Integral rho xt dt. Jadi, arus probabilitas itu didefinisikan sebagai peluang menemukan elektron pada jarak A sampai B gitu. Kenapa namanya probabilitas? Karena karena kuantum menceritakan tentang peluang, gitu ya. Kenapa namanya arus? Karena di sini menceritakan tentang laju, karena ada dot-nya seperti itu ya. Nah, gitu. Itu yang aku maksud seperti itu deh. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tentu saja nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut ya mengenai arus probabilitasnya dan lain-lain ya, kayak gitu. Nah, misalnya ini kita berikan sebuah contoh ya. Nah, ini ya, contoh soal. Nah, ini ya, hati-hati deh. Siapa tahu saya keluarkan lagi di ujian. Nah, ini. Gitu. Jadi nanti kalau di ujian itu ya bisa kita ambil contoh soal ya. Atau kita bisa ganti angka-angkanya, variabel-variabelnya. Nah, itu atau kita bisa keluarkan teori kayak kemarin pengerjaan di fisika kuantum ya, waktu UTS kemarin itu. Nah, itu di Om Ratus kan juga mengerjakan soal teori ya di fisika kuantum. Itu kalau nggak salah ada 3 soal teori ya kalau nggak salah ya. Dan 2 soalnya itu tinggal masukkan angka. Itu sudah betul jawabannya. Nah, itu. Oke. Nah, dan kalau misalkan soal teori itu jawabannya itu ada di video deh, nggak selalu ditulis ya. Kadang yang ditulis itu kadang yang aku omongkan tuh belum tentu ditulis. Itu yang penting tuh deh, narasiku itu. Nah, ini kadang yang kayak gini-gini ini kan nggak aku tulis omonganku di sini. Nah, ini itu penting makna fisiknya itu ya. Oke, contoh soal. Nah, ini penting ya, karena nanti kita akan berurusan sama soal-soal yang bentuknya seperti ini di 500. Nah, gini ya. Ini. Tentukan gini ya. Arus probabilitas ya. Nah, bagi fungsi gelombang ya. Nah, ini fungsi gelombang apa, Mas? Ini ya. Nah, fungsi gelombang yang pertama gitu ya. Psi gitu ya. Ini x, t gini ada ya. Di sini ada a, i, kx. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Ini deh. Nah, ini fungsi gelombang ini itu menyatakan bahwa di sini ada gelombang yang datang, ini ya. Ini ada gelombang yang pergi. Ini gelombang datang. Ini ciri-cirinya gelombang datang tuh ini. Ini plus i kx itu gelombang datang. Kalau minus i kx itu gelombang pantul ya. Jadi ini ada gelombang datang, gitu ya. Gelombang datang. Yang ini ada gelombang pergi. Nah, gitu ya. Gelombang yang datang insiden, gelombang pergi itu mantul, gitu ya. Nah, nih, kalau kita tuliskan dalam bahasa Inggris ya, insiden. Ini gelombang yang pergi, yang mantul ya. Nah, ini memantul. Gitu deh. Itu kita sebut dengan reflected, gitu ya. Nah, ini. Pertanyaannya, tentukan arus probabilitasnya, gitu ya. Nah, rumusnya tadi apa deh? C gini ya, CXT itu adalah H bar per 2MI ya. Ini ya. Nah, dikalikan C star gitu ya. Do psi do X min psi
do si star do x. Gini ya Dek 500 ya. Nah, di sini yang sudah ada apa Dek? Yang sudah ada baru psi-nya doang, which is itu ini. Nah, ini ya. Yang lain itu belum ada. Yang ada baru itu. Berarti kita bisa cari ini dulu di 500. Perhatikan do psi do x ya. Nah, ini perhatikan ini turunkan Dek terhadap x. Nah, ini ya. Kan psi-nya tadi apa? Psi-nya itu kan a e pangkat i kx ya. Nah, di situ ditambahkan b e pangkat minus i kx ya. Nah, seperti itu Dek. Nah, kalau kita perlihatkan Dek nilainya di sini, turunkan terhadap x. Artinya variabel yang nempel sama x di sini kan i kali k, pindahkan ke depan Dek 500. Itu ya, pindahkan ke depan. Perhatikan i k dan tuliskan lagi e-nya dan a-nya. A e i k x. Itu ya. Suku yang kedua diturunkan terhadap x juga. Ini berarti ini minus ik ini pindahkan ke depan ya. Nah, ini minus kali plus ya. Ik, nah gitu deh ya. B e pangkat minus i kx. Gitu ya deh ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ini sudah dapat nih. Do si do x sudah dapat. Sekarang psi starnya itu belum kita dapatkan deh. Nah, ini ya. Psi starnya bagaimana Pak? Nah, ini ya. Nah, berarti kalau psi star itu apa? Kita menjadikan yang E ini kan plus ya. Ini kalau kamu baca ini kan plus IKX ya. Nah, dan yang ini, yang suku yang kedua itu, ini kan minus IKX. Psi star itu apa? Psi star itu artinya di sini ini plusnya jadi minus ya. Ini kan plus IKX ya. Ini kan minus IKX, plusnya jadi minus. Sekarang berarti kan E pangkat minus IKX ditukar tandanya ya. Yang satunya, yang ini kan minus I ya. Ini minus I, kita ganti minus IKX ini dengan plus ya. Nah, seperti itu Dek. Jadi plus IKX gitu ya. Nah, sekarang psi starnya sudah kita dapatkan nih. Nah, sekarang ini turunannya do psi star terhadap X gitu ya. Berarti ini do psi star terhadap X ya. Nah, itu jadinya bagaimana Dek? Nah, turunkan terhadap X. Berarti ini ya. Nah, ini do X dari ini ya. Perhatikan ini A E I K X tambah B E I K X. Gini ya. Yang pertama, turunkan terhadap X. Perhatikan ini minus IK-nya ya. Pindahkan ke depan. Ini. Nah, ini minus yang nempel sama X itu pindahkan ke depan, Dek. Perhatikan di sini minus IK A E pangkat minus IKX gitu ya. Nah, ini biar kamu nggak bingung, ini tak tuliskan minus IK gitu ya. Nah, ini. Terus suku yang kedua, ini IK yang nempel sama X ini pindahkan ke depan. Perhatikan gini ya. Plus IK. Nah, gitu Dek. Tuh ya. Nah, sehingga nanti kita bisa cari ini. Nah, ini ya, masukkan ke sini, Dek. Ini ya. Berarti J-nya itu kan sama dengan H bar ya. H bar per 2 MI ya. Nah, ini. Yang pertama apa nih? Psi starnya. Nah, psi starnya itu mana, Mas? Psi starnya adalah ini, gitu ya. Ini kayaknya nggak cukup deh. Ini ya, psi starnya kan ini. Gitu deh. Copy, kita pindahkan ke sini ya. Nah, paste, gitu ya. Ini deh, kurung ya. Kurung. Nah, suku kedua apa di 500? Suku kedua ada ini. Do psi, do x. Yang bukan star ya. Yaitu ini hasilnya. Ini kan. Nah, ini. Ini kita pindahkan. Nah, ini. Seperti itu. Ini ya. Ini ya. Nah, ini kalikan ya. Nah, seperti itu deh. Nah, suku yang berikutnya ini minus ya. Minus psi. Nah, psi-nya itu apa? Psi-nya itu ini. Nah, ini. Ini kan kita butuh ini kan? Minus psi ya. Nah, ini. Nah, kita pindahkan deh. Oke. Ini ya. Agak mepet memang, nggak apa-apa. Dikalikan apa lagi deh? Dikalikan do psi star do x ya. Mana itu? Yang ini ya. Nah, ini.
Nah, ini ya. Oke. Nah, itu deh. Itu ya. Ini kurungnya kok ke bawah juga nih. Nah, ini nggak apa-apa lah ya. Sebentar. Ini ya, kurungnya hapus. Nah, apa ini? Sorry. Ini kenapa ada G di sini? Ini tadi kan plus B ya. Nah, ini. Yuk, sekarang kita pindahkan ini di 500. Nah, kita hitung ini ya. Nah, ini ya, Dek ya. Nah, suku pertama ini jelas ya. Ini adalah H per 2M MI ya. Nah, suku yang kedua itu, ini ada ya. Ini depan kali depan ya. Nah, jangan lupa ya. Kalau misalkan star itu, AB-nya itu juga ikut star ya, Dek ya. Mas lupa. Maaf, ini A star ya. Ini A star, B star ya. Ini, kasih bintang juga. Berarti ini yang bintang itu yang ini ya. Size star. Nah, ini yang ini ya. Bintang. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, ini, Dek. Kalikan satu-satu ya. Suku depan kali suku belakang. Berarti kan ini kan IK ya. IK. Terus ini A star dikalikan A. Berarti kan A kuadrat ya. Terus E pangkat IK minus I kalikan E pangkat plus I ya. Gini kan. Nah, terus suku yang depan kali suku yang belakang. Ini depan kalikan yang belakangnya. Berarti kan minus ya. Minus IK ya. Berarti kan itu minus I dikalikan K ya. Nah, A star di sini. A star dikalikan B ya. Nah, ini. E pangkat minus IKX. Nah, itu deh. Dikalikan yang di belakang ini. Nah, gini ya. Lalu yang belakang kali yang depan ya. Nah, ini berarti kan plus apa itu? Plus IK ya. IK B star A ya. Atau AB star EIKX ya. Terus yang belakang kali belakang deh. Belakang kali belakang ya ini. Berarti kan ini minus ya. Minus IK ya. Minus IK berarti kan B star kali B. Berarti kan B kuadrat ya. Sekarang ini EIKX E pangkat minus IKX gitu ya. Nah, gini deh. Tuh, suku pertama itu sudah ya. Nah, ini E pangkat minus I. Ini E pangkat minus I dikalikan E pangkat I. Kan lenyap ya. Sebenarnya E pangkat 0. 1 kan, ini juga sama. Tapi yang ini itu jadi E pangkat minus 2IKX ya. Karena kan sama ini. Yang ini jadi E pangkat positif 2IKX ya. Gitu deh. Nah, jangan lupa suku yang kedua nih. Suku yang kedua ini belum kita kerjakan ya. Ini dikalikan ini ya. Berarti kan ini minus IK ya. Nah, ini minus IK. Berarti kan ini kan A star dikalikan A ya. Berarti kan A kuadrat ya. EIKX E pangkat minus IKX ya. Terus ini depan kalikan belakang D. Berarti kan plus IK ya. Berarti kan ini kan A B star ya. Ini kan A B star dikalikan apa itu? EIKX E pangkat IKX ya. Terus D yang tengah kali yang depan. Berarti kan IK minus IK kali B ya itu. Minus IK kali ini B dikalikan A star ya. B kalikan A star deh. Ini E pangkat minus I, E pangkat minus I. Nah, kalikan aja. Nah, ini ya. Terus yang belakang kalikan yang belakang gitu ya. Berarti itu deh plus IK ini B star kali B ya. Nah, B star kali B itu kan B kuadrat gini ya. EIKX E pangkat IKX gini ya. Nah, ini. Gitu. Kurung tutup ya. Nah, ini kan abis ya. Abis, ini abis, yang ini jadi E pangkat 2IKX, yang ini jadi E pangkat minus 2IKX ya. Gitu deh. Jadinya apa mas? Nah, ini ya, H per 2MI gini ya. Nah, yang sama ini bisa kan kita sederhanakan ya harusnya ya.
Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Kan gini kan, pertama di sini kan ada IK A kuadrat ya. Nah, tuliskan aja dulu, IK A kuadrat deh. Yang ini kan minus IK A star B, nah gini ya. Yang ini kan IK positif IK A B star, B pangkat 2I KX ya. Yang belakang ini kan minus IK B kuadrat ya. Yang belakang dek, ini minus kena minus kan plus ya. Berarti kan plus IK A kuadrat. Ini minus kena plus minus ya. Minus IK A B star E pangkat 2I KX ya. Ini minus kena minus plus ya. Plus IK apa itu? A star B ya. Ini E pangkat minus 2IKX ya. Nah ini, yang belakang ini minus kali plus ya, minus ya. Nah gini kan. Nah di sini ada yang bisa dihilangkan dek. Nah ini ya, ini IK A star B, ini IK A star B. E-nya sama, E-nya sama, habis ya, habis kan. Yang ini IK A B star sama, E pangkat 2I sama, plus minus, habis ya. Nah sisa apa? Ini sama ini kan sama. Kalau sama berarti kan dijumlahkan ya. Jadi 2 kalinya dong. Gini kan ya. Berarti di sini jadinya apa, Dek? 2IK, di sini A kuadrat ya. Suku yang kedua, yang ini minus IK, berarti kan jadi minus 2IK ya. Minus 2IK B kuadrat. Nah, gini ya, Dek ya. Nah, gitu. Nah, berarti dari sini Dek, Imratus, berarti di sini ini ya, 2-nya coret ya. Nah ini, I-nya juga coret ya. Nah ini ya, berarti jadinya H bar K-nya keluarkan ya. H bar K per M, gini deh ya. Berarti ini A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini ya. Nah ini adalah rapat arus probabilitas bagi fungsi gelombang datang dan pergi, gitu ya. Nah seperti itu deh. Nah itu ya. Nah miliknya mana itu? Miliknya ini. Jadi kalau kamu bagi jadi 2, ini berarti milik gelombang datang ya. Psi 1 gitu ya. Milik gelombang datang itu ada psi 1 itu kan tadi kan E pangkat A, apa tadi? A ya. AE IKX. Yang gelombang pergi tadi kan mantul ya. BE minus IKX gitu ya. Nah ini punya apa namanya? Punya koefisien apa namanya gelombang datang itu ya, yang ini HK per M A kuadrat gitu ya. Kita sebut dengan gelombang apa namanya, bukan koefisien, arus probabilitas bagi gelombang yang datang itu adalah itu ya, J1 gitu ya. Nah ini H bar K per M, ini A kuadrat ya, ambil yang depan aja. Kalau yang ini yang punya C2 itu yang ini minus ini kali ini ya, J2 gitu ya, minus H bar K per M dikalikan B kuadrat. Jadi masing-masing punya arus probabilitas sendiri-sendiri deh. Seperti itu. Tapi yang surprisingly, nanti kalau misalkan gelombangnya itu tidak ada I-nya, tidak ada representasi gelombang datangnya, itu bagaimana? Nah gitu ya, itu yang apa namanya, itu yang sedikit berbeda gitu ya. Misalnya sama kayak gelombang contoh yang kedua, misalkan bagaimana kalau misalkan fungsi gelombangnya seperti ini. Ini ya, fungsi gelombangnya satu dimensi aja lah ya. Nah ini Cx itu misalkan AE min Kx gini ya, AE Kx tambah BE pangkat minus Kx. Nah bagaimana kalau seperti itu? Nah nggak ada I-nya. Nah kalau ini gampang ya. Kalau ini nanti kamu bisa cari C star-nya ya. Berarti C star-nya ini kan nggak ngefek ini, karena nggak ada I-nya. Berarti fungsi gelombangnya sama, A star E Kx tambah B star E pangkat minus Kx gitu deh. Nah maka dari sini bisa kamu cari ini, bisa kamu cari apa? Turunannya masing-masing gitu ya. Ini nggak ada I-nya. Nah turunannya bagaimana? Turunan ini terhadap X ya, yang nempel sama X adalah K, pindahkan ke depan ya, KAE
Kx ini nempel sama X itu adalah min K, berarti min KB E pangkat minus Kx ya. Nah gitu. Yang ini turunannya berarti sama juga. Ini K pindah ke depan ya, A star E Kx tambahkan ini yang nempel sama X min K ya, min K B star E pangkat minus Kx ya, seperti itu deh. Nah kalau mau nyari laju arus probabilitasnya, tadi kan rumusnya gini ya, JXT itu sama dengan H bar per 2 MI ya. Nah gitu ya, itu kamu kalikan dengan apa tadi, ini C star do si do X min psi do psi star do X ya. Nah kamu tinggal masukkan masing-masing hasilnya itu. Nah nanti ini kalau kamu masukkan ya, ini H bar per 2 MI, nanti itu hasilnya malah menarik yang ini ya, ini ya, kamu tuliskan di sini. Ini ya. Nah, ini jadinya gini. Nah, ini do si do X tuh yang ini. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini deh. Seperti itu. Ini ya. Terus yang ini min psi, saya kan tadi ini ya. Nah, ini. Yang turunannya psi star kan berarti kan ini ya tadi ya. K A star E Kx min K G star E pangkat minus Kx. Kamu sadar sesuatu nggak dari sini, Dek? Ini sama nilainya. Ini kan sama kan? Hanya beda A star sama B star. Yang ini sama, hanya beda A star dan B star. Pun nanti kalau kamu kalikan ini dengan ini, dikurangi dengan ini, itu hasilnya sama. Kalau sama, artinya apa? Artinya nanti semua yang ada di situ itu hasilnya 0. Gitu ya. Maka arus probabilitasnya itu adalah 0. Nah, gitu tuh ya. Jadi nggak ada perbedaan di sana, sama aja kayak gitu ya. Nah, beda dengan yang tadi. Nah, yang ini itu secara perumusan itu beda, konjugatnya ngefek ini ya. E pangkatnya ini kan nggak ngefek. Kalau nggak ngefek berarti aman. Seperti itu ya. Itu hasilnya itu adalah 0 kayak gitu deh ya. Kayak gitu. Oke ya. Nah, oke. Aku pikir kita udah dulu ya di sini ya. Nah, nanti catatannya aku bagikan, rekamannya aku bagikan, bisa kamu cek di YouTube-ku nanti ya. Gitu. Kamu pelajari dari sana. Jadi seumpama kamu lagi santai-santai itu bisa kamu lihat rekaman